Kita akan dengarkan paparan dari Dr. Nur Muhammad Nur Fazrul Islam. Kepada beliau kami silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Ya, adik-adik sekalian, tadi ya sebagaimana diperkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Nur Fazrul Islam dari Tasikmalaya. Ada orang Tasik di sini yang sekolah di sini? Hari ini mau sharing ya, mau mungkin untuk yang baru-baru ya, untuk yang baru masuk kelas 7 gitu ya. Ya, ini jadi pembelajaran awal, tapi mungkin untuk yang kelas 8, kelas 9 sudah pernah ya, sebagai saya ingatkan lagi gitu ya, saya sharing. Ya, alhamdulillah saya juga sama dulu ya, sama kayak adik-adik sekalian mondok gitu ya. Mondok ini yang baru-baru ini kelas 8 tuh kelas 9 sana sama lah gitu ya. Pernah merasakan, pernah duduk sama di posisi kayak adik-adik sekalian gitu ya, dulu mondok gitu ya. Saya dulu mondok di Tasik dari SMP sampai lulus SMA gitu ya. Nah, ini tahu persis perasaannya gimana gitu ya, duduk di depan kayak gini mengikuti kegiatan gitu ya. Nah, apalagi yang baru-baru duduknya di sini, setengahnya lihat ke sini, pemikirannya pengen pulang, masih ingat di rumah gitu ya, masih membayangkan di rumah, ya itu wajar ya. Nah, tapi untuk sesi sekarang ya 1,5 jam mungkin ya, paling lama dengan tanya jawab. Fokus dulu ya. Nah, ini biar sama-sama, biar sama-sama gitu ya, sama-sama semuanya bisa menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok gitu ya. Karena ini adalah sifatnya berbarengan ya, adik-adik sekalian. Sekarang tinggalnya berbarengan dengan teman-teman yang apalagi yang baru masuk gitu ya. Tadinya tinggal di rumah masing-masing. Dari rumah masing-masing datang ke sini, ke Almatuk gitu ya, datang ke Sukabumi, bahkan dari yang jauh dengan berbagai macam latar belakang ya di rumahnya, dengan kebiasaan di rumahnya yang berbeda-beda, disatukan di sini. Nah, itu kan tentu tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Begitupun dari sisi kesehatan. Latar belakang kesehatan beda-beda. Ada yang punya riwayat asma, ada yang pernah sakit apa. Nah, itu beda-beda. Nah, sekarang sedikit ya, saya mau berbagi sharing gitu ya, kaitannya dengan bagaimana sih kita membiasakan hidup sehat, hidup bersih di lingkungan pondok. Dimana yang tadi ya, kita hidup bareng-bareng. Ini yang baru masuk berarti baru berapa lama ya? Sebulan, baru sebulan. Yang baru sebulan, yang udah setahun mau naik 2 tahun, yang udah 2 tahun mau 3 tahun. Nah, ini saya mengingatkan lagi, yang 2 tahun masih ada lagi kalau ke jenjang SMA kan masih panjang, begitupun yang SMP gitu ya, masih panjang mondoknya ya. Nah, ini apa sih perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pondok pesantren? Itu merupakan suatu kebiasaan atau perilaku positif ya, atau perilaku baik yang dilakukan oleh setiap santri, ustadz, pengasuh, pendidik, penjaga, semua yang ada di pesantren dengan kesadaran ya, sadar gitu ya, sadar gitu ya, dengan kesadaran penuh untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan serta aktif menjaga lingkungan kesehatan di pondok pesantren ya. Jadi sadar secara kesadaran sendiri. Tahu sadar itu gimana? Nggak harus disuruh-suruh ya, nggak harus disuruh, sadar
menyadari sendiri gitu, karena merasa butuh dirinya sendiri gitu ya. Nah mungkin kalau kebiasaan ini yang baru masuk di rumah, biasanya jangankan yang kayak gini ya, makan aja, yang makan itu kan kebutuhan kita sendiri ya. Kalau nggak makan lemas gitu ya, bahkan bisa sampai sakit. Itu kalau di rumah masih sering diingatkan ya, masih sering, bahkan ada yang masih disuapin makannya di rumah sebelum ke sini. Bahkan mungkin masih ada yang sesekali disuapin sama ibunya gitu ya. Nah kalau ke sini itu harus udah kesadaran sendiri bahwa kita itu butuh gitu ya, butuh makan, butuh minum. Biasanya mah ambilin makan, ambilin minum. Nah kalau sekarang kita siapkan sendiri, kita sadar gitu ya, saya sadar bahwa itu adalah kebutuhan saya. Nah di pesantren ini dilatih supaya hidup mandiri ya, di yang baru masuk ya harus sendiri, dilatih dari hal-hal yang terkecil. Begitupun kaitannya dengan menjaga kesehatan, karena ini adalah suatu kebutuhan kita sendiri gitu ya. Makanya kita harus rasa memiliki sadar gitu ya. Sadar itu kita mengetahui baik buruk gitu ya. Nah, beda kalau misalkan nggak sadar tuh kayak gimana tuh? Nggak sadar itu ya orang yang tidur kan dia nggak sadar ya, hilang akalnya gitu ya, nggak ada akalnya. Ini kita sadar, secara paham kita melakukan, beritikad gitu ya, untuk menjaga, membiasakan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini pentingnya apa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan pesantren? Tentu salah satunya adalah untuk menjaga lingkungan kita tetap sehat dan mendukung proses belajar mengajar ya. Diingatkan ya, adik-adik kesini itu tujuan utamanya adalah menuntut ilmu ya, menuntut ilmu ya, semua ilmu agama, begitupun ilmu kehidupan gitu ya. Di sini mulai diajarkan. Nah, kalau tidak bersih, bagaimana ini tujuan bisa tercapai? Kitanya jadi sakit-sakitan gitu ya. Lagi belajar sakit gitu ya. Akhirnya ketinggalan pelajaran, ketinggalan kegiatan-kegiatan. Tapi kalau kita sehat, setiap ada kegiatan kita ikut, pembelajaran kita ikut, lagi belajar, fokus, enggak ngantuk gitu ya, enggak tidur. Akhirnya apa? Belajarnya pun semangat gitu ya, ilmunya pun kita dapat. Gitu ya. Nah, ini manfaatnya satu, menjaga kesehatan fisik ya. Fisik itu adalah tubuh kita. Ya, menjaga tubuh kita supaya kuat, sehat gitu ya. Tidak gampang, tidak mudah tertular penyakit ya. Gitu. Kemudian yang kedua kesehatan mental. Nah, ini nih kesehatan mental itu apa, Dok? Kaitannya kesehatan mental itu adalah kesehatan perasaan kita ya. Mental itu nih beda ya. Mental tuh kayak misalkan sama-sama di sini makan, sama-sama minum, bangunnya sama-sama jam 3:30 gitu ya. Sama semuanya. Sehat secara fisik, tapi secara mental ada yang beda. Yang satu mah semangat, wah semangat nih, siap-siap mandi lebih awal, makan lebih awal, berangkat lebih awal, duduk paling depan gitu ya. Nah itu semangat, sehat mentalnya. Tapi ada yang aduh pengen pulang, padahal sehat secara tubuh, nggak ada penyakit apa-apa, makan males, alasannya makannya nggak enak, di rumah biasa makan ini, biasa makan itu, minumnya biasa ini. Nah, segala dicari. Nah, itu adalah kondisi tidak sehat secara mental gitu ya. Nah, ini juga perlu adik-adik sekalian belajar. Kita pastikan sehat secara tubuh kita, juga secara mental kita ya. Mental itu tadi rasa kita semangat gitu ya, harus tetap semangat meskipun jauh dari orang tua gitu ya, berada di lingkungan yang baru, semangat ya. Justru ini adalah kita lagi belajar untuk melatih diri kita. Nah, dilatih juga mentalnya supaya sehat gitu ya. Nah, ketika kita tadi sehat nih semuanya, nggak ada yang sakit secara badannya,
Begitupun secara mentalnya, semuanya akur gitu ya. Gak ada yang berantem, antar teman saling gitu ya. Kalau ada yang punya makanan berbagi gitu ya. Mau ngaji, ayo ngaji bareng. Lagi latihan hafalan bareng-bareng gitu. Nah kan itu bagus ya. Secara fisik sehat, secara mental juga sehat. Sehingga secara sosial pun antar teman gitu ya. Kelas 1 dengan kelas 1, kelas 1 dengan kelas 2, kelas 2 dengan kelas 3, akur gitu ya. Saling membantu, saling mengingatkan gitu ya. Nah ini adalah manfaat dari kita berperilaku bersih dan sehat. Jadi dibagi dua ya. Satu, kebersihan diri kita sendiri, ini masing-masing ya. Kebersihan masing-masing, orang per orang, yang harus diperhatikan oleh masing-masing. Karena ini adalah kebutuhan kebersihan masing-masing. Yang kedua adalah kebersihan lingkungan kita, ya. Nah, kebersihan diri masing-masing tadi ya, mandi. Ya, nih yang baru. Mandi minimal berapa kali mandi di sini? 2 kali ya, pagi sama sore, gitu ya. Minimalnya 2 kali ya, harus mandi, ya, gitu ya. Gosok gigi, ya. Kemudian memotong, membersihkan kuku juga jangan lupa. Cuci tangan pakai sabun, ya. Kalau setelah aktivitas, setelah kegiatan, biasakan cuci tangan. Nah, mandinya jangan kayak gini ya, ramean jangan ya. Rame-rame kayak gini jangan. Karena ini bisa berpotensi penularan penyakit ya. Nah, mandinya sendiri-sendiri aja. Gitu kan? Nah, kan di sini mah WC-nya juga udah sendiri-sendiri ya. Gitu ya. Mandi sendiri-sendiri. Kalau mandi jangan gangguin temennya yang lagi mandi. Biasanya suka digangguin tuh. Jangan ya. Gitu. Mandi. Nah ini kalau nggak mandi kayak gini nih, gatal-gatal, muncul bintik-bintik merah gitu ya. Akhirnya kita jadi sakit ya, jadi sakit. Jadi usahakan harus mandi. Ingetin temennya ya, ingetin temennya kalau ada yang belum mandi, gitu ya. Kalau yang mandi, nah, gitu. Ini cara menggosok gigi ya, diingatkan lagi. Menggosok gigi, satu, pasta giginya usahakan yang ada fluoride-nya atau yang ada antibakterinya gitu ya. Sikat giginya juga usahakan yang halus sikatnya ya. Kemudian kumur-kumur sebelum gosok gigi gitu ya. Bersihkan semua area, depan, belakang, langit-langitnya, lidahnya juga dibersihkan ya. Gitu ya. Berkumur setelah sikat gigi, pastikan tempatnya juga aman. Setelah kita kumur, disiram juga, dibersihkan ya. Nah ini nih ya anjurannya. Bahwa Nabi SAW bersabda, laula an asyuqa ala ummati amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i. Jadi bahkan Rasulullah itu menganjurkan setiap kali wudu ya. Jadi sehari berapa kali? Minimal 5 kali. Belum kan kalau kita wudu mau sholat sunnah gitu ya. Tapi setidak-tidaknya ada 5 kali sehari sikat gigi gitu ya. Nah ini kalau ini diterapkan Masya Allah ya. Insya Allah penularan penyakit gitu ya. Sakit-sakit itu bisa dikurangi. Bahkan bisa sangat jarang sekali yang sakit gitu ya di pondok di sini ya. Gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu memotong kuku ya. Karena ini juga menjadi sarang penyakit ya. Kalau kita tidak potong kuku, kuman, bakteri, virus itu nempel di sela kuku kita. Makanya Rasulullah juga menganjurkan. Jadi sunnah ya setiap hari Jumat gitu ya. Bersih-bersih termasuk potong kuku. Semuanya ini pada punya ini gunting kuku masing-masing. Punya ya, harus punya ya. Kalaupun nggak punya beli, kalaupun belum beli bisa pinjam temennya. Tapi kalau pinjam harus dikembalikan ya, jangan gosok ya, jangan ngambil tanpa izin, harus izin dulu gitu ya, pinjam. Nah
Ini biasakan juga cuci tangan ya, pakai sabun. Kalau sekarang kan di pondok banyak ya tempat cuci tangan, usahakan cuci tangan pakai sabun gitu ya. Dibasahi dulu, gosok bagian depan, sela-selanya juga, punggung jari gitu ya. Kemudian ibu jari. Nah, ini semuanya digosok ya menggunakan sabun. Kemudian setelah itu dibilas lagi dan dikeringkan. Jangan lupa dikeringkan juga. Selain itu juga kita harus perhatikan makanan kita ya. Nah ini biasakan. Aku suka makan sehat, suka makan sayur, makan buah. Sehingga bisa optimal ya, tinggi badannya, berat badannya gitu ya. Kemudian makanan-makanannya harus yang bergizi gitu ya. Insya Allah kalau disediakan kantinnya juga sehat gitu. Nah biasanya yang tidak terkontrol itu adalah yang dibawa dari rumah, ya. Yang dibawa dari rumah juga diusahakan yang sehat, yang bergizi juga ya. Gitu. Nah, ini makanannya ya. Gizinya harus seimbang. Ada proteinnya. Dari telur, daging ayam, daging sapi. Ada sayurnya, ada buahnya. Minumnya juga jangan lupa ya. Minumnya juga harus minum air yang bersih, yang steril gitu ya. Nah ini ya, makanya kalau dulu mah air minum tuh harus dimasak ya. Kalau sekarang mah kan udah canggih gitu ya. Kenapa? Ini untuk menghilangkan bakteri, virus, kuman ya, mikroba yang ada di dalam air gitu ya. Nah ini juga harus yang bersih. Nah itu ya tadi untuk diri sendiri. Nah sekarang untuk yang lingkungan nih, yang harus dikerjakan secara bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. 1, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian menjemur kasur seminggu sekali. Tidak menggantung pakaian terlalu banyak. Biasanya pakai digantung di mana coba digantung? Di ranjang ya, di kasur. Jangan ya. Gitu ya. Diusahakan masing-masing punya ember atau wadah. Kalau usahakan yang kalau bisa yang tertutup. Jadi kalau baju yang kotor masukkan, tutup. Gitu ya. Kemudian buang air besar, buang air kecil di jamban ya, di WC. Jangan sembarangan, jangan di botol atau di mana gitu. Jangan ya, harus di WC. Dibiasakan. Barangkali biasa di sekolahannya dulu mah di mana aja gitu ya, kadang-kadang di pohon di mana. Nah, jangan kalau di pondok ya, kan udah banyak di asrama, di lingkungan kelas ada WC, ke WC. Jangan lupa juga disiram ya. Nah, kayak gini ya. Sampahnya jangan sampai numpuk kayak gini. Nah, kan di sini insya Allah ya di setiap seminggu sekali ya tadi ya. Operasi semut ya, operasi bersih-bersih. Begitupun ya mesti ada meskipun ada tukang bersih-bersih, tapi itu mah hanya bagian kecil. Tugas utamanya adalah adik-adik sekalian. Yang ada, misal ama-ama yang di sini yang ngebantu, itu hanya ngebantu aja. Tapi juga adik-adik sekalian juga harus ikut aktif menjaga ya. Gitu ya. Nah jangan kayak gini ya, pakaian ditumpuk, ini kan terbuka ya. Nah kalau bisa embernya, wadahnya yang tertutup, yang bisa ditutup. Jangan digantung kayak gini numpuk, jangan ya. Itu akan menjadi sumber penyakit, terutama nyamuk ya. Jadi sarang nyamuk, nanti jadi penularan nyamuk, lewat nyamuk ya. DBD gitu ya. Banyak penyakit-penyakit, cikungunya, karena nyamuk, ditularkan karena nyamuk. Jadi ini harus diperhatikan ya. Coba dilihat lagi, diingatkan lagi temennya kalau misalkan ada barang-barang punya temennya seperti ini, tergeletak atau berserakan di mana saja, diingatkan, saling mengingatkan ya. Gitu. Nah ini ya kunci kesehatan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, sampah juga dipilih, mana sampah organik, sampah anorganik, sampah berbahaya. Yang berbahaya itu contohnya yang kena darah, yang kena urin, itu biasanya dipisahkan ya. Kemudian buang air besar, buang air kecil itu harus di jamban, di WC ya, jangan sembarangan. Begitupun dengan WC-nya.
WC-nya juga harus diperhatikan, dibersihkan. Kan ada piketnya ya. Nanti piketnya harus berjalan tiap kamar. Nih yang baru-baru ya, di kamarnya diingatkan. Kan ada ketuanya, ketua kamarnya, ketua setiap kamarnya. Dibikin jadwalnya siapa, diingatkan, saling mengingatkan untuk membersihkan ya. Nah ini sehingga nanti di lingkungan pondok pesantrennya bebas jentik nyamuk, bebas asap rokok, ini bebas nafsa HIV itu tadi ya buat kakak-kakaknya. Nah ini juga tapi diingatkan ya, gitu ya. Nah ini ya bebas jentik nyamuk, jadi bisa dengan obat-obatan, dengan tadi yang paling mudah adalah dengan kebersihannya dijaga, tidak menggantung pakaian tadi ya. Nah ini sedikit tentang rokok ya. Jangan pernah coba-coba untuk merokok ya. Ini mungkin yang kelas 9 nih, kelas 9 ya. Wah udah merasa mau ini nih, jangan ya. Jangan ngerokok. Tadi juga ada yang SMA itu mulai ngerokok kelas 9 katanya. Jangan ya, jangan coba-coba ya. Jauhi. Yang kelas 9 nih ingat, adik-adiknya juga jangan. Kalau ada kelas 9 yang kelihatan ngerokok, laporin ke ustadznya ya. Laporin, gitu ya. Diingatkan temannya, jangan ya, kelas 9 ya. Nah ini nih, lihat, isinya rokok tuh kayak gini nih. Ada bahan untuk korek api, bahan lilin isinya. Ada buat pewarna ini, kain, gitu ya. Buat pilok, buat bunuh serangga. Bayangin aja ini, kalau kalian ngerokok itu, kalian masukin ini semua ke dalam tubuh. Bahan untuk cat gitu ya. Kemudian bahan untuk gas knalpot, itu bayangin kita masukin asap knalpot ke dalam tubuh kita ya. Ngeri gitu ya. Cukup merusak kesehatan kita, merusak tubuh kita. Nah ini tadi udah ya rokok, nah ini saya mau lebih memperdalam masalah penyakit yang sering muncul KBS ya, buduk gitu ya. Ada yang pernah di sini? Ini kelas berapa? Kelas 7? Oh iya. Kelas 8, kelas 9 udah pernah semua? Nah ya, pernah ya kelas 7. Nah ini ya, penyebabnya adalah infeksi dari tungau ya. Tungau skabies. Ini biasanya paling sering gatal malam hari. Siapa tadi yang udah pernah? Bener nggak malam hari gatal? Hah? Ya malam ya. Malam itu gatal banget ya. Nggak bisa berhenti, pengennya menggaruk gitu ya. Nah ini kalau ada adik-adik nih, utamanya yang baru ya. Yang baru kalau misalkan ada yang ngerasa gatal-gatal, utamanya di malam hari, cepat lapor ke bagian UKS-nya ya, supaya cepat ditangani. Nah biasanya kadang-kadang nggak bilang, ya. Kalau nggak bilang nanti jadi malah menularkan ke temennya, ya. Bilang biar nanti dikasih obat. Nah nanti kalau dikasih obat, dikasih salep, ya. Ada yang udah pernah dikasih salep? Ya, cara pakainya gimana? Sehari berapa kali? Hah? Sehari 2 kali? Nah ini bukan ya, sehari itu 1 kali. Ya ingat, kalau ada yang berobat, dikasih salepnya, baik dari UKS, ataupun dari orang tuanya di rumah, cara pakainya 1 kali sehari. Dan itu tidak diulang ya, cuma 1 kali. Ini siapa tadi namanya? Hah? Al-Fatah. Nah, Al-Fatah pernah katanya ya. Jadi nanti kalau gatal-gatal kayak gitu, malam-malam nih, kan suka gatalnya malam. Jadi pakai salepnya juga malam. Sebelum pakai salep, mandi dulu pakai air hangat. Ya, mandi pakai air hangat.
siram seluruh badan, habis gitu oles salep. Salepnya kan segini ya. Satu gini tuh habis semuanya satu kali. Dioles dari belakang telinga ke semuanya, ke semua tubuh ya diolesnya. Jangan ada yang kelewat kecuali muka. Kecuali muka. Dioles, ditunggu 8 jam. Tunggu 8 jam, bangun, mandi lagi pakai air hangat. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya si tungaunya itu yang ada di tubuh kita mati ya. Tungaunya mati. Nah, itu yang ada di tubuh kita ya. Nih, ini tandanya dulu, tandanya tadi ya. Biasanya yang kenanya enggak satu orang, tapi banyakan. Berkelompok ya, satu kamar, gitu, satu asrama, gata-gata semuanya. Nah, kemudian biasanya menemukan ada tungau di kasur gitu ya, di mana ada tungaunya. Nah, biasanya malam hari gata-gatanya ada benjolan kecil-kecil gitu ya, kemerahan di tangan, di badan. Nah, ini bisa kena tungaunya udah masuk di badan kita. Nah, ini cara nularnya gampang, dengan salaman gitu ya. Kemudian dengan handuk, pakaian gitu ya. Jadi ingat ya, yang baru handuknya jangan dipinjemin ke temennya ya. Meskipun temennya, aduh saya nggak ada handuk nih, ketinggalan handuknya di rumah. Jangan. Ya udahlah saya pinjam, kecuali kalau mau minjemin, kasih pinjam yang baru. Dipakai sama dia, dicuci dulu baru dibalikan. Kalau terdesak, tapi diusahakan jangan. Saya yakin di sini juga ada supermarketnya, kalaupun nggak ada bisa beli ya. Jadi jangan dipinjamkan ya. Dilarang meminjamkan handuk, pakaian, jangan. Karena ini menularkan gitu ya. Kan semuanya juga udah punya masing-masing ya. Baju, handuk udah bawa. Kalau handuk justru harus bawanya minimal 2, bagusnya 3. Handuknya bagusnya punya 3. Jadi kalau misalkan lagi mandi, kadang-kadang kan handuk jatuh tuh, basah. Kalau kita cuma punya 1 gimana? Berarti nunggu dulu yang ini dicuci kering, enggak. Jadi kita punya gantinya, gitu ya. Jadi minimal punya 3 handuk. Begitupun spray ya, spraynya juga harus punya 3. Bagusnya sih diganti per 3 hari gitu ya. Maksimal 1 minggu sekali itu harus diganti spraynya ya. Yang baru-baru ya, spraynya diganti per 3 hari, ganti, cuci gitu ya. Nih, terutama yang ranjangnya di bawah. Siapa yang ranjangnya di bawah? Wah, iya ya. Nah, biasanya saya kalau mondok itu milih ranjang itu di atas. Supaya nggak didudukin, jadi kalau yang di bawah biasanya suka didudukin bareng-bareng, kusut lagi, kotor. Nah, termasuk ini lebih rawan, lebih beresiko tertular skabies ini ya. Ya, cuman jadi harus dijaga kebersihannya gitu ya. Gitu ya. Tidurnya jangan tidur bersama ya. Tidur aja sendiri-sendiri ya. Jangan. Kan udah punya kasur masing-masing, ya. Nah, tadi kan kalau ngusir tungau yang ada di tubuh kita kan dengan salep. Nah, cara mengusir tungau yang ada di lingkungan kita gimana? Ada yang tahu nggak? Gimana? Hah? Di apa? Diobatin juga, spraynya dioles sama salep gitu. Gimana? Hah? Ya, sering-sering diganti spray. Sebaiknya cara mencucinya juga beda. Dicucinya adalah direndam pakai air panas. Masuk baju, spray, anduk pakai air panas. Kasurnya dijemur. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada yang kena, contoh tadi siapa? Patah ya. Patah kena. Sekamarnya itu semuanya harus yang ada gata-gata pakai salep semuanya, jangan patah aja.
berbarengan. Spraynya juga dicuci. Nyucinya juga harus bersamaan. Jangan misalkan patah hari ini cuci. Yang sekamar siapa? Temennya. Sekamar sama patah. Ini nyucinya besok. Jangan. Harus bareng. Janjian. Hari Jumat kita sama-sama. Yang gatal-gatal malam Jumat itu semuanya pakai salep. Siapa yang gatal kumpulin. Kasih salepnya. Caranya kayak tadi yang udah dijelaskan. Besoknya kasurnya dijemur semua. Kasur dijemur, spray, handuk, baju yang tadi dipakai direndam pakai air hangat. Berbarengan satu asrama, nggak ada terkecuali. Nah kalau udah kayak gitu, si tungaunya diharapkan mati. Nah sekarang kebayang kalau misalkan cuman patah aja nih sendirian pakai salep. Sedangkan yang gatalnya bertiga. Kasurnya nggak di ini. Si tungaunya masih ada di temennya yang lain. Salaman, patahnya kena lagi. Datang lagi ke dokter, datang lagi. Dok, katanya kemarin udah diobatin gini kok saya nggak sembuh. Nah sebetulnya udah sembuh. Kena lagi dari yang lain. Makanya harus bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Jadi itu kuncinya ya. Yang baru-baru nih. Yang baru, kalau di kamarnya ada yang gatal-gatal tadi ya. Terutama gatal-gatalnya malam hari pas lagi tidur. Sampai nggak bisa tidur. Segera lapor. Segera lapor ya. Supaya nanti pengobatannya satu asrama. Nah diusahakan juga kalau ada yang keluhan seperti itu. Jangan main dulu ke asrama temennya yang lain ya. Takutnya menularkan gitu ya. Tahan dulu sampai pengobatannya beres, tuntas. Nah ini ya, yaitu dengan yang utamanya tadi ya, dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren. Nah pesannya ya, biasakan untuk melakukan kegiatan yang positif, belajar, membaca, olahraga gitu ya. Nah nih, buat adik-adik nih yang baru masuk itu kan kadang-kadang masih sering membandingkan ya. Dibanding-bandingkan kebiasaan di sini sama kebiasaan di rumah. Gitu ya. Jadi harus udah mulai terbiasa ya, dibiasakan. Bangun lebih awal, mandi, sholat gitu ya, makan, ambil sendiri. Nah ini dibiasakan. Kemudian kalau punya hobi, olahraga, membaca, ayo hobinya dijalankan gitu ya. Supaya apa? Supaya betah. Tinggal di pondok ya, gitu ya. Jangan ditahan kalau misalkan, aduh ingat ke rumah gitu ya. Nah ketika ingat ke rumah itu, alihkan ke hobinya. Kalau suka membaca, daripada saya ingat-ingat di rumah terus, mending saya baca buku gitu ya. Baca buku jadi lupa, jadi nggak ingat lagi. Nah biasanya yang bikin gak betah tuh kayak gitu ya. Aduh nggak betah gitu ya. Terus nanti alasan sakit gitu ya, padahal nggak sakit. Aduh saya sakit, pusing, nggak mau sekolah. Nah jangan dibiasakan ya. Jangan dibiasakan. Kalau memang sakit gitu ya, berobat. Tapi jangan minta pulang. Kan ada UKS-nya. Kalau kayak gitu, nanti makin lama jadi nggak betah tinggal di sini ya. Nah, nanti kerasanya kalau udah SMA tuh kerasa kalau mondok itu. Memang kalau kelas 1, kelas 2, apalagi kelas 2 SMP itu biasanya aduh, bawaannya tuh pengen pulang gitu ya. Pengen di rumah, main sama temen yang di rumah gitu ya. Motor-motoran karena baru bisa motor. Nah, pengennya tuh kayak gitu aja ya. Nah, padahal lebih enak di pesantren gitu ya. Kayak saya dulu gitu ya. Kalau saya dulu kalau misalkan inget rumah, aduh udahlah mending aja main bola gitu kan. Karena saya hobi main bola gitu ya. Kalau yang hobi bulu tangkis, jadi lupa gitu ya, teralihkan. Nah, jadi kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif gitu ya. Jadi nggak inget rumah terus gitu ya.
Itu. Kemudian bentengi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini harus dilatih ya. Salat tepat waktu, ngaji gitu ya. Belajar. Diikuti ya. Ada diikuti ya yang baru-baru ya. Lebih enak. Saya jamin lebih enak tinggal di pesantren dibanding yang di luar. Lebih enak. Jadwal sudah jelas gitu ya. Teman-temannya juga ada. Kalau mau main, temennya ada berbarengan gitu ya. Nah kuncinya satu, harus baik-baik sama teman-temannya gitu ya. Teman satu ranjang, teman sekamar, teman satu kelas gitu ya. Sama kakak kelas. Nah nih yang kakak kelasnya juga jangan ngajarin yang gak benar ke adik kelasnya ya. Ajarin yang baik-baik. Yang kurang baiknya dihilangkan, kebiasaan kurang baik. Jangan juga membuli gitu ya, bullying jangan ya. Diingatkan kalau ada temannya yang kurang bagus, kurang baik ke temannya diingatkan ya. Karena apa? Biasanya kalau ada yang diejek, dibully, jadi nggak betah, kasihan temannya ya. Padahal sekolah kesini adalah tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu ya, untuk belajar. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Selanjutnya kita tanya jawab ya. Nanti boleh tanya jawab. Mau ditanyakan baik seputar materi ataupun yang lainnya boleh ya. Yaitu sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar semuanya pemaparan dari dokter tentang pola hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren. Semoga ini dikerjakan oleh kita, terutama bagi santri baru. Semoga sebagai pengingat untuk santri senior kelas 2, kelas 3. Dan sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk panitia dipersiapkan mic-nya. Silakan dari depan dulu panitia, silakan panitia yang memilih dari depan dulu. Depan, tengah, belakang. Silakan dipilih saja sama panitia. Insya Allah ada souvenirnya. Perkenalkan diri, kelas berapa, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maher Al-Zahran Hawari. Maher Al-Zahran. Habis itu kelas dari 7D. Dan asli orang Sukabumi. Ya pertanyaannya. Gimana cara mengatasi diare? Bagaimana cara mengatasi diare? Ya nggak apa-apa ya. Oke duduk, bagus ya pertanyaannya. Karena mungkin ya baru masuk itu baru beradaptasi. Ya, Maher siapa namanya? Mahendra ya? Maher. Oh iya. Bagaimana cara mengatasi diare ya? Nah ini diare dulu ya. Diare itu apa ya? Diare itu ketika kita buang air besar, konsistensinya encer, lebih dari 3 kali ya, dalam waktu 1 hari, lebih dari 3 kali, gitu ya, itu diare. Nah, banyak penyebabnya diare itu ya, banyak penyebabnya, yang paling sering itu adalah dari makanan, meskipun ada penyebab yang lain gitu ya, tapi yang paling sering makanan. Nah ini baru kan ya, pada baru nih, anak-anak yang baru ke sini, dari rumahnya ke sini adaptasi,
dengan kuman yang ada di sini ya gitu ya. Kadang-kadang itu jadi diare. Biasanya masuknya lewat makanan gitu ya. Tapi insya Allah di sini makanan dihidangkan, disajikan sehigienis mungkin, sebersih mungkin. Tapi kan kadang-kadang dari rekan-rekannya, dari adik-adik sendiri ya, lupa cuci tangan gitu ya. Nah itu sehingga tangannya kotor, makan, masuklah kuman ya, bakteri, virus, paling sering virus, masuk ke saluran pencernaan, jadi diare. Jadi diare itu adalah, sebetulnya adalah cara tubuh kita, utamanya sistem apa? Pencernaan kita untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke tubuh, gitu ya. Jadi gini, kalau kayak kita punya rumah, ada yang masuk ke rumah kita, nggak kenal, kita sebutnya apa? Maling ya, kita sebutnya maling ya. Nah kalau ada maling, kalau ada yang masuk, ya belum tentu maling, bisa aja tamu ya, gitu ya. Kan kita tanya dulu gitu kan ya, hei kamu siapa? Mau apa masuk ke rumah saya? Nah, sama perut juga, masuk makanan. Nah di sini, wah ada kuman yang baru nih. Kamu siapa? Kamu itu bukan bagian dari saluran pencernaan. Kamu harus keluar, dikeluarkan, akhirnya jadi diare, mencret, dikeluarkan gitu ya. Tubuh itu mengeluarkan kuman, benda asing yang masuk ke saluran cerna dengan mekanisme diare. Nah, cara pencegahannya apa? Nih, kalau di pesantren yang pertama, datang ke UKS ya. Datang ke UKS, biar nanti diperiksa sama tim kesehatannya, baik sama dokter atau perawatnya. Kira-kira diarenya karena apa? Dikasih obatnya, nanti minum obat sesuai anjuran gitu ya. Nah, tapi daripada sebelum kita berobat lebih baik pencegahannya, ya. Pencegahannya apa? Cuci tangan sebelum makan, pastikan piringnya bersih, makanannya bersih, gitu ya. Jenis makanannya pun bersih, gitu ya. Nah, kalau udah terjadi diare ya berobat, gitu ya. Nanti minum obat. Yang utama terapi diare itu adalah cairan, ya. Karena ketika kita diare, yang banyak keluar apa? Cairan ya, cairan dalam tubuh kita bisa untuk keluar, untuk membuang kuman atau benda asing yang masuk ke saluran cerna kita ya. Jadi berobat, selain berobat kita harus minum yang cukup. Harus banyak minum kalau lagi diare ya, gitu. Nah kemudian juga karena kita bareng-barengan nih, harus lapor. Jangan, aduh diare ya udahlah sendiri aja, jangan. Khawatirnya teman-teman yang lain juga diare. Kalau yang diarenya banyak berarti kan nanti apakah ini dari makanan, dari air atau dari apa? Harus dicari penyebabnya. Gitu ya. Kalau misalkan cuman sendiri nih, cuman Maher aja yang kenanya, yang lain gak kena, berarti mungkin kebersihan dari Mahernya ya. Lupa cuci tangan saat makan, jajan di luar, misalkan jajanan dari luar, bawa jajanan, ada yang antar dari rumah kurang bersih, nah itu juga bisa gitu ya. Gitu. Jangan lupa lapor dan berobat ke UKS ya, gitu. Tapi jangan jadi alasan untuk pulang ya. Bukan alasan untuk pulang ya tadi ya. Kalau pulang mah nanti ada waktunya. Berobat gitu ya. Jangan jadi alasan. Karena saya alasan diare aja, dah Ustadz mah nggak mungkin ngecek saya ke WC. Nggak mungkin Ustadz ngeliatin saya ke WC berapa kali, nggak mungkin. Udah aja bilang diare gitu. Nggak, jangan ya. Jangan seperti itu. Karena kalau diperiksa sama dokter atau sama tim UKS, ketahuan mana yang bohong, mana yang enggak. Ini mah pura-pura diarenya, itu bisa ketahuan. Ya, bisa ketahuan. Oke? Gitu ya, Maher ya. Oke. Panitia silakan sebelah sini. Sebelah kanan panggung. Sabar. Kanan. Tunggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nufail Zakwan Aslam, kelas 7C, asal dari Jakarta Timur. Saya kan punya penyakit kulit di telapak kaki. Sakitnya itu kalau lagi cuaca panas tuh kering, tapi kalau cuaca dingin tuh lembab. Sakit kulit di telapak kaki. Nah, kalau di cuaca panas, telapak kakinya kering. Kalau di cuaca dingin, kakinya lembab. Nah, saya mau tanya sebabnya itu apa dan gimana cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa namanya tadi? Nova ya. Novail, 7C ya, kelas 7C. Ada punya riwayat sakit kulitnya apa pecah-pecah gitu. Pecah-pecah kalau misalkan cuaca panas, tapi kalau dingin enggak. Nah ya, jadi kulit kita itu kan dia menyimpan salah satu organ tubuh kita yang menyimpan cadangan air ya. Nah, ketika tadi suhunya panas, kok jadi muncul pecah-pecah gitu. Nah, kemungkinan cadangan air yang di situ diambil ya, serap. Jadi solusi pertamanya adalah usahakan kondisinya jangan kering ya. Jadi kalau misalkan lagi cuaca panas harus pakai pelembab, pakai lotion gitu ya. Nah, karena apa? Itu merusak kulitnya rusak gitu ya. Meskipun nanti memang detailnya harus diperiksa ya, apakah betul karena itu atau ada sakit karena infeksi yang lain. Tapi kalau lihat tadi keluhannya kemungkinan itu karena lebih sensitivitas terhadap cuaca ya. Nah, caranya adalah kalau bisa beli beli lotion ya. Dan minumnya harus cukup, minum air putihnya ya. Minumnya harus cukup, terutama lagi kondisi cuacanya panas. Nah, tadi kan sebetulnya sudah dikasih ininya ya, clue-nya ya, gambarannya. Munculnya adalah saat panas. Nah, itu berarti ketika kondisi panas, bagaimana nih cara hindarinya? Minumnya yang cukup, pakai lotion ya, supaya nggak pecah-pecah. Gitu ya. Cukup? Hah? Nggak ada salep apa? Nah, itu tergantung. Kalau misalkan nanti dirasa ada infeksi, baru itu pakai salep. Atau sakit yang lain bukan karena perubahan cuaca ya, itu dikasih salep. Bagusnya berobat dulu, dicek nanti. Kalau perlu salep ya dikasih salep. Kalau sifatnya akut, kalau misalkan, oh ini mah sakit, bukan karena itu. Tapi kalau misalkan pencegahannya, pakai lotion sama minumnya harus cukup gitu ya. Jangan kering gitu ya kakinya. Oke, lanjut. Silakan. Kelas 8, kelas 8. Silakan panitia, mic-nya dikasih ke penanya dari kelas 8. Hah? Kelas 8. Kenapa? Udah yang aja kasih nama. Mana nggak tahu kelas 8. Siapa namanya? Kelas 8. Penanya dari kelas 8. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zulfa TB dari Madinah 5 kelas 8C. Asal Tangsel. Nih. Adakah cara lain membasmi tungau di kasur selain mengganti spray? Berisik, diam. Yang keras, ngomong yang keras. Adakah cara lain membasmi tungau? Tempelin. Nah, itu aja.
Kelas berapa, Puan? 8C. Hah? 8C. 8C. Hmm. Oh, kelas 8. Ya. Oh, ini terkenal ya bintang kelasnya gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya. Pertanyaannya tadi, adakah cara lain cara membasmi tungau? Gitu ya, selain yang tadi. Jadi prinsip dasarnya nih. Prinsip dasarnya tungau itu dia di suhu tinggi ya. Suhu tertentu dia akan mati. Jadi dia itu tidak tahan terhadap panas tungau itu. Nah makanya kalau yang pernah pakai salepnya itu pasti salepnya pas udah dioles tuh kok rada panas gitu. Bener nggak? Ada yang pernah pakai nggak? Karena dia itu sebetulnya kayak mentol gitu ya, kayak panas gitu ya. Nah karena si tungau itu mati dengan panas. Kenapa caranya tadi direndam pakai air panas? Karena ya tungaunya itu dia nggak kuat dengan panas. Makanya harus dijemur kasur juga. Ini cara lainnya di gimana? Dibakar mungkin ya. Nah, cuman kan kalau dibakar kebakar sama kasur-kasurnya sama spray-spraynya. Ah gitu. Jadi caranya adalah dengan direndam dengan air panas. Jadi prinsip utamanya ya, tungau itu dia tidak kuat terhadap panas. Ya gitu ya. Jadi cara membasminya pikirkan aja dengan media panas gitu ya. Tapi diusahakan jangan sampai merusak gitu ya. Kalau ada tungau di baju kita, masa iya kita bakar? Ya mati tungaunya, tapi juga hilang baju kita kan dibakar gitu ya. Nah caranya supaya tungaunya hilang, bajunya tetap ada, direndamnya pakai air panas. Gitu kan ya? Nah gitu. Atau ada di kasur, ada tungau di kasur nih. Ah udah aja dibakar aja kasurnya gitu. Ya tungaunya hilang, kasurnya juga hilang kalau kayak gitu mah ya. Gitu. Bukan solusi gitu ya. Jadi prinsipnya aja itu, mangga medianya bisa pakai apa aja yang panas gitu ya. Atau misalkan pakai udara panas gitu ya. Disemprot pakai udara panas juga itu bisa. Gitu ya. Gitu ya. Oke, paham? Ya, oke. Sekarang dari Albasam, Albasam. Albasam mana Albasam? Belakang bang, belakang. Belakang belum, belakang. Albasam mana Albasam? Salah, ya. Ya, dengerin dulu. Siap. Ya, silakan. Nama Ana Ilyas Hanif dari Diam dulu, Gak kedengeran. Nama Ana Ilyas Hanif dari kelas 8B. Nama saya Ilyas Hanif dari 8B. Pertanyaannya adalah komposisi alkohol itu apa? Komposisi alkohol. Harap tenang dulu, harap tenang. Didekatkan mic-nya, teriak aja. Komposisi alkohol. Ya boleh duduk. Siapa namanya Hanif? Ilyas Hanif. Ilyas Hanif. Ya. Alkohol, komposisi alkohol. Ya, itu mah alkohol. Dia satu zat alkohol aja murni gitu. Jadi kelas berapa ya? Nanti belajar kimia mungkin di
Di itu. Jadi kalau alkohol dia alkohol aja, komposisinya alkohol. Cuma ya memang alkohol ini biasanya dia bisa jadi bahan campuran gitu ya. Nah ada alkohol murni 100%, 70% gitu ya, 40% gitu ya. Banyak jenisnya ya. Cuman biasanya kalau alkohol itu dia senyawanya ya alkohol aja, nggak ada tambahan gitu ya. Nah adapun nanti prosesnya bisa dirubah jadi metanol, jadi apa gitu ya. Proses kimiawi nanti ada perubahan jenisnya. Cuman kalau alkoholnya ya murni alkohol gitu ya. Nanti tergantung peruntukannya untuk apa. Begitupun dari sisi medis, alkohol gitu ya. Ada untuk membersihkan gitu ya alkoholnya. Untuk membersihkan alat medis, untuk membersihkan tubuh gitu ya. Itu beda-beda. Tapi kalau alkoholnya sendiri ya alkohol gitu ya. Biasanya mikroba ya mikroorganisme itu dia tidak tahan dengan alkohol gitu ya karena sifatnya dia juga ada panas gitu ya, korosif gitu ya. Alkohol itu maaf ya, sifatnya dia ini tapi tidak korosif gitu ya kalau alkohol. Ya komposisinya mah alkohol, dikirain saya oplosan ya. Oplosan alkohol apa? Ya kalau oplosan alkohol adalah ya mungkin kalau dengar ya di berita orang meninggal minum oplosan alkohol. Ya. Oplosan itu alkohol yang dicampur. Ya, campurannya dengan apa aja? Ada yang dengan minum-minuman, ada yang dengan obat-obatan, ada yang dengan macam-macam gitu ya. Nah, itu berbahaya ya. Alkohol itu tidak untuk dikonsumsi ya. Tidak untuk dikonsumsi. Bahaya kalau dikonsumsi. Tapi bisa dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan yang lain. Kalau di medis, untuk pembersihan luka, pembersihan alat medis, itu bisa. Gitu ya Hanif ya. Cukup jelas. Nanti belajar ya, nanti ada pelajarannya. Boleh. Al-Basam kelas 9. Al-Basam kelas 9. Nanti di situ lagi ya. Masih ada souvenirnya untuk yang penanya masih ada. Baru 4 orang, sisa 4 lagi. Sabar. Dengerin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadlan Abdul Manan. Pertanyaannya, Muhammad siapa? Fadlan, Ya. apa penyebab kutu air dan bagaimana pencegahannya? Penyebab kutu air. Iya. Ya. Nah ini ya, kalau kutu air itu sebetulnya banyak macamnya. Ya, banyak macamnya. Itu kan disebut kutu air itu karena bentukan luka kulitnya kalau termnya kayak air gitu kan. Kayak berisi air bukan nanah kan, bening gitu ya. Nah banyak. Yang paling sering apa? Yang paling sering adalah biasanya proses alergi. Baik itu namanya ya, dermatitis kontak alergi atau dermatitis kontak iritan atau iritasi itu sama. Contohnya alergi apa? Contohnya yang paling gampang, paling sering itu alergi sabun. Ya, sabun cuci. Nah, itu paling sering. Sabun cuci piring atau deterjen, nah itu paling sering. Itu biasanya penyebabnya paling sering itu ya, di luar yang infeksi. Jadi itu
munculnya biasanya jadi kutu air gitu ya. Apa gatel, kulitnya gatel banget. Merah jarang, tapi biasanya muncul ya kayak kutu air gitu ya. Lentingan-lentingan gitu. Apa istilahnya kalau di medis istilahnya muncul pustul-pustul gitu ya. Itu penyebabnya itu paling sering. Bisa juga infeksi, bisa. Tapi jarang kalau infeksi biasanya lebih ke ada peradangan merah, ada kemerahan gitu ya. Kalau kutu air paling sering itu. Ataupun dari tungau sekalipun itu bisa. Dari tungau kayak tadi skabies, itu bisa bentukannya kayak kutu air gitu bisa. Ataupun misalkan alergi terhadap air itu sendiri. Misalkan biasa air di rumahnya pakai air ledang gitu ya, PDAM, ke sini pakai air sumur. Ada yang alergi kayak gitu ya. Itu yang paling sering ya penyebabnya padelan ya tadi ya, kutu air. Nah nanti lebih detailnya yaitu harus kalau ada yang terjangkit gitu ya, harus berobat ya, harus cepat-cepat berobat. Khawatirnya disebabkan karena infeksi. Kalau disebabkan karena infeksi itu sifatnya menular. Tapi kalau diakibatkan oleh alergi itu tidak menular. Ya, tidak menular. Kayak saya nih, saya itu alergi terhadap ini. Kalau saya pakai sarung tangan medis, beberapa merek itu saya alergi. Terutama yang ada powdernya ya, yang ada tepungnya, itu saya alergi. Langsung muncul. Misalnya saya pakai gitu ya, periksa berapa pasien, itu muncul alergi. Nah, nggak nular nih. Meskipun saya salaman dengan Ustadz gitu ya, nggak nular. Karena itu prosesnya adalah alergi. Tapi beda kalau penyebabnya tadi karena tungau gitu ya. Nah, bisa kayak gitu bentukannya bisa. Tapi biasanya kalau udah ada yang infeksi sekunder. Nah, itu nular. Nah, makanya penting ya kalau ada keluhan masalah kesehatan apapun itu konsultasi ke kesehatan ya, ke UKS atau berobat ke dokter. Kan di sini ada UKS-nya juga ada, klinik Al-Basam ya, ada. Biar nanti dokter yang mendiagnosa gitu ya. Mendiagnosi ini kemungkinan karena apa gitu ya. Cukup Padlan? Cukup menjawab? Gimana? Apa? Pencegahannya bagaimana, Dok? Pencegahan. Oh, pencegahan ya. Pencegahannya tadi ya, kita harus tahu dulu kemungkinan penyebabnya dari apa. Nah, kalau kayak saya ya, saya aja nih yang jadi case-nya kan tadi saya alergi ya. Pencegahannya kayak saya, kalau yang sifatnya alergi, pencegahannya bentuknya apapun itu alergi ya, adalah menghindari penyebabnya. Penyebabnya ini disebut namanya alergen. Alergen ya namanya, penyebabnya. Nih kalau ini ya, roti ya. Saya alergi sama roti nih. Kalau makan roti, saya langsung gatal-gatal. Si roti ini dinamakan alergen untuk saya ya, namanya alergen. Nah, saya udah tahu nih alergi sama roti. Caranya gimana? Ya saya nggak usah makan roti ini, simpen, kasih aja buat Ustadz gitu ya. Nah itu cara, itu obatnya gitu. Jadi hindarin pencetusnya. Nah cara pertamanya adalah cari tahu alerginya dari apa. Nah ini yang istilahnya tricky ya, susah-susah gampang kita mencari tahunya. Karena emang ada nggak dok tesnya? Ada, nanti dites kulitnya biasanya di punggung, sedikit dicongkel pakai jarum, dicongkel kulitnya sedikit-sedikit, nanti ditetesin jenis-jenis alergen yang biasa, yang sering alergi. Contohnya misalkan debu, nanti kulit yang udah dicongkel itu ditetesin
debu. Kalau dia ada kemerahan berarti alergi debu. Kalau misalkan dia alergi terhadap zat ini apa? Kayak tadi ya deterjen, nanti ditetesin deterjen sedikit. Kalau ada kan oh berarti positif alergi. Itu ya kalau prosesnya alergi, apapun alerginya, hindari alergennya ya, hindari pencetusnya. Nah, kalau sifatnya infeksi gitu ya, berarti kita bisa yang kayak tadi ya. Kalau yang paling sering di pesantren itu kan skabies ya, yang sering cukup gampang penularannya ya, kayak tadi harus bareng-bareng gitu ya, pengobatan bareng-bareng, kemudian pencegahan tadi bareng-bareng, jaga kebersihan gitu ya, jaga kebersihan masing-masing, kebersihan kamarnya juga lingkungannya. Kalau udah ada yang terkena segera lapor, karena pengobatannya nggak bisa satu orang, harus secara berkelompok, minimal satu kamar, bahkan kalau perlu satu pesantren gitu ya. Teman saya itu dia terhadap penyakit skabies itu satu pesantren, semuanya ini ada berapa ratus, semuanya dikasih Skabimed. Jadi programnya bareng, semuanya dikasih salep, ditentukan jadwalnya, bersih-bersih bareng semua satu asrama, gitu ya. Nah nanti dilihat ya seberapa banyak angka kesakitan, gitu ya. Kalau misalkan setengahnya dari ini sakit skabies, ya wayahna semuanya harus berobat ya. Nah gitu ya. Kelas 7 Al-Basam. Mik. Ayo silakan mik. Ayo miknya. Tujuh Al-Basam. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfata Jacifa Ramadana dari kelas 7A. Pertanyaannya, penyakit apa yang sering ada di pondok? Penyakit apa yang ada sering di pondok? Belum jelas, ulangi. Penyakit apa yang sering ada di pondok selain skabis? Ya, patah ya pertanyaannya. Penyakit apa yang sering muncul di pondok selain skabies gitu ya? Biasanya yang paling sering adalah tadi ya, kalau awal-awal itu diare gitu ya. Diare kemudian lambung ya, sakit lambung itu bisa gastritis, bisa GERD atau bisa dispepsia gitu ya. Intinya sakit terkait pencernaan. Kalau skabies kan tadi kulit ya. Ya, yang selain kulit adalah organ pencernaan paling sering GERD gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kalau skabies tadi ya penyebabnya udah dijelaskan ya. Kalau skabies udah ngerti ya. Nah kalau yang tadi diare udah ya tadi karena makanan. Kalau GERD itu biasanya atau sakit lambung ya biasanya orang oh ini mah sakit lambungnya. Satu, makannya tidak teratur. Ya, tidak teratur. Padahal di pondok sudah diatur makan itu misalkan jam 6 sampai jam 7. Siang jam 12 sampai jam 1. Malam pada maghrib 6:30 sampai 7:30 misalkan. Nah sebetulnya kalau ikut aturan itu insya Allah bisa terhindar. Tapi kadang-kadang telat mandinya lah, telat apa, pagi-pagi enggak sarapan. Baru sarapan siang. Siang pun kadang-kadang sarapannya enggak ngikut yang di pondok, beli jajan gitu. Malam enggak sarapan lagi, nah akhirnya itu kondisi lambungnya tidak terisi. Nah itu yang paling sering. Penyebab keduanya adalah stres ya. Stres pengen pulang aja terus ya. Yang dipikirkannya,
pulang nggak betah. Nah itu juga sama ya. Nah itu jangan ya. Jadi di pondok itu kita harus harus senang gitu ya, bergembira. Kalau misalkan lagi sedih, harus punya teman yang bisa cerita gitu ya, curhat, main gitu ya. Kayak gitu ya, yang paling sering itu. Sisanya ya tadi penyakit-penyakit kulit gitu ya, gitu. Nah kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya kayak DBD, itu kalau musim DBD, kalau ada yang DBD 1 harus cepat-cepat lapor ya. Karena itu gampang tertularnya. Tapi itu biasanya sifatnya musiman gitu ya. Ataupun kalau ada yang lagi flu, batuk pilek ya, infeksi saluran pernapasan, nah itu juga cepat nularnya ya. Sesegera mungkin harus lapor. Kalau tetap misalkan lagi batuk pilek, tetap aduh saya nggak mau bolos, pengen tetap sekolah, usahakan gunakan masker gitu ya. Pakai masker supaya tidak menularkan ke yang lain. Tapi kalau misalkan flu, batuk pileknya berat, ya istirahat dulu supaya tidak nular. Kalau sudah sembuh baru aktivitas lagi. Mungkin itu ya, cukup. Oke, terima kasih ya. Kelas 9 Al-Matuk. Panitia, mic-nya panitia. Panitia mic-nya, kelas 9, kelas 9. Ya boleh. Siapa namanya? Muhammad Jakim Resat Syafitra. Muhammad Jakim. 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 Oh, Zakin. Ya, Kelas 9. pertanyaannya kelas 9 boleh? Pertanyaannya, bagaimana cara menangani kasus ADHD di pesantren? Apa? Kasus apa? ADHD, sebuah penyakit mental. Penyakit apa? Mental. Mental. Oh iya, boleh. Nah ya, bagaimana cara menangani penyakit mental di pondok gitu ya. Nah penyakit mental itu banyak ya, banyak macamnya. Banyak macamnya juga tingkatannya beda-beda. Nah kalau untuk di pondok itu kan paling sering adalah depresi dan cemas ya. Depresi itu stres kayak gimana ya Pak? Ini ya kayak ingin pulang atau susah belajar gitu ya, susah konsentrasi gitu ya. Nah caranya adalah satu ya, ingat nih teman-teman, caranya satu, kenali diri sendiri ya. Harus kenal nih, kenal itu jangan kenal sama orang lain aja, harus kenal sama dirinya sendiri. Cung di sini yang belum kenal sama dirinya sendiri. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kenal sama diri sendiri itu gini ya. Nih. Nah, itu dari A sampai Z ya kenalnya kayak tadi. Aduh, saya ini yang gampang ya. Contohnya ada yang kelas hafalan Quran kan ya di sini ya. Nah, tiap orang kan beda-beda ya. Tiap orang beda-beda, tapi dengan target yang sama kan dari sekolah gitu ya. Tiap orang tuh, nah kalau kita udah kenal, sebetulnya satu, kita bisa menghafal Quran, kira-kira berapa lembar sih dalam satu hari. Nah itu kan tiap orang beda-beda. Nah kayak saya berapa ya kira-kira kemampuannya. Terus jam berapa sih saya sebetulnya efektif untuk menghafal. Nah ada kan kayak gini nih, kayak saya waktu di pondok itu, saya ketika belajar, pembelajaran di kelas itu, sebisa mungkin saya harus betul-betul memperhatikan guru, gitu ya. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang cukup sulit kalau misalkan belajar sendiri.
Nah, tapi ada teman saya yang dia kalau guru menerangkan, ya dia mah diam aja, kadang-kadang tidur gitu ya. Tapi kok dia bisa, ternyata saya perhatikan dia itu bangunnya, kalau saya bangun jam 3 atau setengah 4, dia itu bangun jam 1 malam. Kadang-kadang jam 12 malam dia bangun, dia belajar sendiri. Nah itu, kenali diri sendiri ya, kenali pola diri sendiri. Nah ketika ada satu hal kesulitan, segera lapor ke ustadznya. Sehingga ketika ada gangguan ya kesehatan utamanya kesehatan mental, itu bisa cepat ditangani gitu ya. Tidak menjadi gangguan mental yang berkelanjutan gitu ya. Gitu ya, harus ditangani. Nah ini kalau yang baru-baru kan biasanya masalahnya seputar betah, tidak betah gitu ya. Nah harus dicari tahu nih sebetulnya yang bikin tidak betah itu apa? Kan beda-beda ya. Mungkin yang satu ada yang nggak betah itu karena makanannya. Yang satu ada yang nggak betah karena bangunnya terlalu pagi gitu ya. Nah itu coba dicari tahu kira-kira saya nggak betah apa. Atau nggak betah karena nggak punya teman gitu ya. Nah itu beda-beda. Nah itu termasuk gangguan mental juga. Jangan sungkan, jangan ragu untuk bercerita atau melapor ke ustadznya, ke pembimbingnya. Nah kebanyakan yang ada gangguan itu tidak mau melapor, merasa malu, merasa diri itu berbeda dengan yang lainnya, sehingga gangguan mentalnya berlanjut. Pada akhirnya keluar dari pondoknya. Tidak jarang juga jadi bahan ejekan teman-temannya. Nah ini teman-temannya juga justru kalau ada yang seperti ini harus dirangkul ya. Jangan diejek, jangan mengejek gitu ya. Harus sama-sama ya gitu. Sama-sama kalau misalkan ada yang kelihatan murung gitu ya. Kelihatan sendiri, ajak main gitu ya. Ajak main, konsultasi, ditanya hobinya apa, sukanya apa gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Sudah cukup? Ya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada keluhannya berlanjut, ya tetap ya tadi ya, harus diperiksakan ke dokter. Gitu ya. Terima kasih ya. Ya, udah 8 penanya ya. Udah 8, nah udah cukup. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya boleh ke ustadz-ustadznya ya, gitu ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih ya perhatiannya adik-adik sekalian. Mudah-mudahan adik-adik sekalian di pesantren, di Amatuk, di Al-Basam, 1, betah. 2, sehat ya. Yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan. Bisa berperilaku bersih, diri sendiri juga lingkungannya, sehingga menciptakan pribadi yang sehat, lingkungan yang sehat juga. Sehingga proses belajar, proses tolabul ilmunya juga di sini itu bisa optimal. Sehingga nanti kelak nih adik-adik itu ketika sudah besar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, lingkungan, agama, juga negara. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan, salah-salah kata gitu ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata hanya kekurangan dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum ditutup acara, kepada seluruh yang tadi bertanya silakan naik panggung. Alhamdulillah, telah selesai acara seminar kita. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi hati kita hidayah untuk melaksanakan
ilmu yang barusan dokter sampaikan. Sebelum acara ditutup, ada kenang-kenangan dari kita untuk dokter. Ya, nanti kita share nomor dokternya. Ya, boleh. Zufar. Masya Allah, Zufar. Zufar, Masya Allah. Nggak ada foto apa? Mar, foto, Mar. Foto. Foto. Oh, ya. Abdul katanya. Saya lah. Abdul menyampaikan undang-undang katanya. Mana? Saya lelah, Tat. Masih sih. Lelah. Tega ini gimana ya? Konsumsi dapat ya? Konsumsi dapat ya? Enggak ada. Lagi. Konsumsi ada buat tamu. Oh, bersih. Tutup dulu ini. Tahan pintunya satu-satu. Krom, pegang tahan pintu itu. Bantuin. Udah, umat ayatan. Langsung mau marah. Hah? Lihat jebak. Par. Pinjam dong, punya HP dong. Ya. Alhamdulillah, acara telah selesai dengan sempurna. Jazakumullah khairan kepada dokter atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Mohon dipraktekkan ilmunya ya, supaya UKS kosong. Ya. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.